Kegiatan reses tahap ketiga masa sidang ketiga tahun 2025 yang dilakukan anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2 disambut antusias oleh masyarakat Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung setempat Rabu 25 Juni 2025. Warga menyampaikan berbagai aspirasi penting yang diharapkan dapat diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Salah satu aspirasi menonjol adalah keluhan terkait banyaknya penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Warga berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat kurang mampu tetap memperoleh jaminan layanan kesehatan. Selain itu, warga juga mengusulkan agar program insentif bagi guru ngaji yang sebelumnya dianggarkan melalui APBD dapat kembali diberlakukan. Menurut masyarakat, insentif tersebut sangat membantu para guru ngaji yang selama ini berperan penting dalam pendidikan keagamaan di kampung. Usulan lain yang turut disampaikan yaitu perbaikan jalan penghubung antara Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung menuju Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, yang kondisinya kini rusak dan menjadi jalur utama aktivitas warga. Warga juga menyuarakan aspirasi agar pemerintah dapat meninjau kembali potongan timbangan atau refaksi singkong di tingkat pabrik dan lapak yang dinilai terlalu tinggi, bahkan mencapai 40%. Mereka berharap DPRD dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi para petani singkong. Tak hanya itu, masyarakat juga meminta agar dibangun kembali puskesmas pembantu di Kampung Sri Kencono. Setelah pemekaran wilayah, puskesmas pembantu yang sebelumnya ada kini ikut berada di kampung pecahan, sehingga pelayanan kesehatan warga menjadi terbatas. Dari kalangan kelompok wanita tani, turut disampaikan usulan agar pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan produktif yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Berbagai aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada jajaran anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2, yakni Yuliana, Riki Hendra Saputra, Kasih, IKD Asiana Fitri, Husnul Huda, Baroji, Agus Triono, Octavia Aspriani, Mary Andriani, dan Dedi Des Saputra. Ke-10 anggota Dewan ini menegaskan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan membahasnya sesuai dengan bidang masing-masing untuk kemudian diperjuangkan di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan reses ini, masyarakat berharap agar seluruh usulan yang telah disampaikan benar-benar mendapat perhatian, menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan dan diwujudkan dalam program nyata yang bermanfaat bagi warga Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un tabi' ngalipura. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Lampung Tengah yang kami banggakan dan yang berbahagia yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bumi Nabung beserta stafnya yang saya hormati, kepada yang terhormat Sekretariat DPRD Lampung Tengah yang saya hormati, kepada yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sekampung Sri Kencono yang saya hormati, pada yang terhormat Ketua BPK, pengurus ataupun anggota yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita diberikan suatu kesehatan baik sehat jasmani dan rohani
sehingga bisa hadir di Balai Kampung Sri Kencono dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Pak anggota Dewan yang baik yang senior, yang junior, yang baru. Kami dengan nama Sularto, Kepala Kampung Sri Kencono, dan kami ini tepatnya ataupun kurang seandainya kami sebagai kepala kampung ataupun tuan rumah di acara hari ini ataupun sore hari ini, apabila kami dalam penyambutan ataupun kurang tempat ataupun yang lainnya, ya jelas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, terutama bagi warga kami saat ini bisa hadir di tengah-tengah kita, anggota Dewan Dapil 2 alhamdulillah cukup semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa di acara hari ini yaitu mengenai acara aspirasi ataupun bahasa kerennya reses, ini katanya aspirasi ataupun usulan mengenai. Jadi bahasanya biar enak, nanti apa yang jadi unek-unek kita khususnya di Kampung Sri Kencono, baik mengenai pembangunan ataupun apapun bisa disalurkan ataupun disampaikan kepada Bapak Ibu. Dari aspirasi kita nanti khususnya ke Bapak Ibu anggota Dewan bisa tersalurkan ataupun bisa diekspresikan, yang jelas bisa realisasi. Nah, untuk poinnya Bapak Ibu anggota Dewan, di kampung kami ini memang yang paling dominan mengenai kita tidak usah muluk-muluk, yang penting jalannya bagus, jalan di ladang bagus, pupuknya tidak susah, terus kesehatan materi itu sudah cukup, tapi tidak perlu lain. Saya yakin di kampung kami ini yang kebetulan Kampung Sri Kencono ini termasuk kampung mandiri bahasa, cuma yang belum bisa mandiri semaksimal mungkin hanya dengan bahasanya ribik-ribik ataupun dengan secara perlahan-lahan. Oleh sebab itu mohon bimbingan ataupun arahan khususnya dari Bapak Ibu anggota Dewan, bagaimana cara untuk memajukan ataupun membenahi kampung yang mungkin saat ini kurang baik, mudah-mudahan di esok hari ataupun di kemudian hari bisa menjadi lebih baik. Mungkin saja yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi, penanda pada sikap nyaman Dewan bahasa sikap si kurang lucu. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi ngalimro. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2 yang berjumlah 10 orang. Yang saya hormati Bapak Camat Bumi Nabung beserta staf, Forkopimda dan juga Bapak Babinsa. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung beserta stafnya, dan yang saya hormati seluruh hadirat tamu undangan reses yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu di Balai Kampung Sri Kencono dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kemajuan Sri Kencono, khususnya umumnya Kecamatan Bumi Nabung. Amin. Sholawat beserta salam Allah mari kita tujukan kepada baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mewakili 10 anggota dewan Dapil 2 DPRD Kabupaten Kota. Mohon maaf atas keterlambatannya ya Pak Bu ya, karena memang posisinya hujan, di sana molor, di sini juga molor biasa, jam karet, jam Indonesia. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Iya. Ini masih ada yang single Pak Bu. Ini 10 anggota dewan ada yang single gitu. Jadi nanti kalau memang Bapak punya anak yang ini boleh, punya mantu ibu anggota dewan atau mas anggota dewan. Begitu ya. Sebelum kami memperkenalkan satu persatu Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi salah satu fungsi anggota dewan itu mengadakan reses asmara, jaring asmara. Bukan asmara cinta sayangan, bukan ya. Ini menjaring aspirasi masyarakat yang disediakan asmara bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu nanti sampaikan apa yang menjadi tupoksi bapak-bapak ibu-ibu, usulan apapun, jangan hanya terkait jalan saja. Banyak pos di APBD Kabupaten Lampung Tengah ini Bu, banyak Pak. Jadi bisa pendidikan ya, mungkin sekolah SD-nya minta rehab, minta tambah kelas, ruangan guru, boleh juga. Ada juga pos kesehatan, mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang BPJS-nya ini yang dapat bapak kepala kampung ini yang gratis itu saudaranya kepala kampung dan saudaranya aparatur kampung. Nah ini mungkin nanti bisa diusulkan ya, jangan hanya di jalan saja bapak-bapak ibu-ibu, karena apa? Anggaran pos jalan memang mohon maaf, memang dengan adanya efisiensi dan Bapak Presiden Prabowo ini memang dikurangi. Oleh sebab itu nanti saya berharap usulannya jangan jalan infrastruktur saja, tapi pendidikan, kesehatan, kesenian atau apa yang lain, yang penting bisa masuk di pos APBD Lampung Tengah. Baik, sebelum panjang lebar saya perkenalkan satu persatu. Mana tadi Pak Nafir sama Pak ini masih di kamar mandi ya. Dari sebelah ujung kiri saya ini Pak Bu, Bapak Riki Saputra dari fraksi PKB, ketua fraksi PKB Lampung Tengah. Doakan dulu insya Allah kalau memang mekar seperti itu, beliau adalah kandidat utama jadi bupati seperti itu. Iya, Bapak Riki ini, insya Allah minimal nanti ya 2020 dengan wakil bupati ya Bu ya. Nah, sebelah Pak Riki ada orang yang punya kasih sayang sesungguhnya Pak Bu. Beliau orang yang meluas kasih, makanya Allah angkat derajatnya dari tukang sayur keliling. Bu naik motor etek, tahu Bu ya? Naik mobil yang keliling tiap pagi bawa saja kan etek namanya ya. Itu beliau angkat derajatnya karena luas kasihnya Allah, lu kasih gitu. Dari fraksi juga. Nah, ini jadi motivasi kita Bu ya. Jadi tukang sayur aja bisa anggota dewan ya. Itu. Sebelahnya ini Ibu Yuliana dari fraksi Golkar. Beliau berkediaman di Bandar Mataram. Kalau Bu Kasih tadi di Kota Rumbia. Kalau Pak Sering ini 2 rumah Bu. Bumi Nabung Hilir ada, Metro ada. Jadi kalau ke Metro silakan mampir ke tempat beliau, pasti nanti kasih angpau. Sebelah saya ini Bu, cantik, energi luar biasa Bu, single, Pak single ini. Mungkin kalau bapak-bapak kasih ini boleh di sini ya. Ibu Mbak Octavia nih, ini Mbak Octavia ini ya. Dari fraksi Golkar. Kalau saya nggak usah kenalan, sudah tahu semuanya. Nah, saya sendiri Bapak Husnul Khotimah, Husnul Huda Pak. Husnul Huda, Mbak ya Husnul Huda dari fraksi Golkar. Ini sedulur Mas Kusni kalau ini, Mas Katno itu sedulur plus Boyos.
Mas Larto juga sedulur nih, insya Allah Mas Riki juga calon sedulur nih. Dan sebelah kanan saya ini kira-kira layak nggak Bu saya dampingi Mas Riki jadi wakil bupati Sintang Timur? Canda ini. Doa ya, mudah-mudahan nanti 2029 dijabah. Amin. Sebelah kanan saya ini luar biasa, malah kelihatan partai politik senior saya ini, Bapak Deddy Saputra, Ketua Komisi 3 dari fraksi Gerindra. Ini anak masnya Pak Prabowo, Bapak Kiai Reza ini, Pak Bu. Jadi kalau masalah jalan nanti usulan langsung sama beliau Pak, karena Komisi 3 itu yang membidangi infrastruktur salah satunya, dan beliau ketuanya. Langsung ACC nanti usulan Bapak Ibu diparipurnakan sama Bapak Bupati sebagai pihak eksekutif, nanti insya Allah periode anggaran APBD 2006 di ACC. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini masih single juga Pak Bu, ini single. Niki mohon maaf ngapunten, suaminya meninggal dunia 1 tahun yang lalu. 2 tahun ya, jalan 2 tahun Bu. Iya, Pak Dobel gak mau dia Bu, gak mau dimadu dia. Canda. Ibu Mary Andriani dari fraksi PKB. Kebetulan beliau adalah Ketua Komisi 5 Bu, yang menjadi pendidikan, kesehatan dan semuanya Bu. Lengkap Komisi 2 ini Bu, lengkap semuanya. Alat kelengkapan Dewan Akademik hampir diborong oleh Komisi 2. Dan luar biasa Pak Bu, dari 50 anggota Dewan itu macan-macan. Lampung Tengahnya ada di dapil 2 Bu, yang bisa membawa anggaran ke dapil 2 ini adalah 10 orang ini, termasuk nanti yang di belakang mana ya? Ini nanti Pak Kadek sama Pak Baroji nyusul. Nah di belakang saya ini yang paling ganteng, cool, imut, luar biasa senyumnya. Beliau malah melintang dulu pernah di eksekutif Bu, pernah di 1 pintu Bu, makanya jadi dewan cerdas, lincah, bisa meningkatkan PAD dari 200 miliar per tahun sekarang hampir 400 miliar, naik 100%. Beliau Bapak Agus Triyono, ya. Dari fraksi PKS ya Bu ya. Beliau lincah, energi, karena ya dulu backgroundnya pernah di 1 pintu perizinan. Jadi kalau masalah izin insya Allah buat apapun usahanya Bapak Agus saja Pak Bu. Rabu setiap kelompok cuma turun 1 ton, sekarang udah turun hampir 5 ton, berarti sudah mencukupi. Tapi yang disesalkan para petani singkong, saya minta kepada Bapak Dewan, tolonglah di PT-PT itu potongannya jangan terlalu mencekik masyarakat kecil, terutama petani singkong. Harga 1.300, potongan sekarang sampai 40%, kalau di lapak 45%. Jadi petani itu merasa tersiksa. Hanya itu saja, dengan kerendahan hati Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, tolong petani singkong diperhatikan. Masalah potongan singkong itu kalau bisa 15% aja, enggak lebih. Enggak ada cek-cekan itu sekarang itu, enggak ada. Dulunya awal-awalnya dari demo-demo itu ada cek kadar air, tapi sekarang udah enggak ada lagi Bu. Main potong, main umbat aja, sama rata. Sekian, terima kasih. Aminatul, asli juga kelahiran Sri Kencono. Jadi mohon maaf berkenaan dengan kelompok wanita tani yang ada di Kampung Sri Kencono. Di Kampung Sri Kencono ini sudah terbentuk 5 kelompok wanita tani, dan alhamdulillah 5-5-nya sudah berbadan hukum. Kami seringkali meminta bantuan, mungkin karena tidak dikawal, jadi bantuan itu tidak tepat sasaran. Alhamdulillah tahun kemarin dari Bapak Baroji
sudah memberikan dari salah satu kelompok wanita tani yang ada di Kampung Sri Kencono. Hari ini kami mau minta tidak muluk-muluk walaupun kecil asal terrealisasi. Ibu-ibu KWT ini karena saat ini berkenaan dengan ketahanan pangan, sapi, kambing, dan ayam itu termasuk dari itu, maka kami tidak akan minta sapi, kami juga tidak akan minta kambing, kami minta ayam saja. Berikan 5 kelompok ini ayam Bapak Ibu, tapi benar-benar kalau toh memang kami harus membuat proposal, hari ini kami buat, besok akan kami antar dengan catatan kawal sampai kami dapat. Setuju? Ayam saja, apalagi ayam petelur Bapak Uda. Yang kedua, kami juga ibu-ibu ini mohon maaf kepengen tahu bagaimana cara mengusulkan KIP bagi putra-putri kami agar putra-putri kami ini menjadi salah satu calon yang menerima PIP. Bagaimana teknisnya, apa syaratnya, dan tolong kami dikawal juga sampai nanti putra-putri kami yang ada hari ini hadir paling tidak ini juga mendapatkan PIP. Terima kasih, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, berlahir di Sri Kencono, Pak. Yang terhormat kepada Bapak anggota Dewan, yang saya hormati kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Kampung, dan semua peserta rapat. Bapak, saya ada temuan atau usulan, mudah-mudahan jaring asmara ini aspirasi saya dicari dengan asmara menurut cinta, ya Pak Budi. Amin. Yang pertama, BPJS pemerintah yang saya temukan di bawah ini banyak yang diblokir, Pak. Itu tahunya sewaktu dipakai posisi sudah sakit di BPJS tidak aktif. Itu yang pertama. Dan minta solusi bagaimana cara untuk mengaktifkan BPJS pemerintah tersebut. Dan yang kedua, Bapak Kepala Kampung dan Bapak Camat tadi menceritakan bahwa jalan transmigrasi tahun 64 belum disentuh aspal. Itu benar Bapak Ibu. Saya itu anak transmigrasi dan berkebetulan jalan itu di depan saya. Yang pertama, jalan itu sebelah dengan Ternopes Suci, Kecamatan Rupiah. Jalan itu akses ke Bumi Nabung ke Kecamatan Rupiah. Dusun 1 Sri Kencono. Itu pun Pak, paratnya aja tidak ada. Yang di tempat wilayah Nopasuki itu parat itu tidak ada. Nah, yang saya usulkan, minta tolong kepada Bapak anggota Dewan itu segera diparet dan dikasih aspal, Pak. Karena ini usulan bukan dari saya. Dari kakak transmigrasi dulu, kepala keluarga cuma tinggal 2, sudah meninggal dunia dan jalan itu belum disentuh aspal. Dulu itu yang tenar namanya diviralkan Jalan Solo. Tahun berapa itu saya lupa Pak Iwan. Itu pernah diusulkan Jalan Solo. Ya Pak ya. Mungkin ini peserta rapat sangat menyetujui usulan jalan tersebut Bapak Ibu. Ini yuk turun dipun betul aspirasi ini saking masyarakat Sri Kencono khususipun dusun 1 segera diperbarui jalan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Binartuti, saya juga dari Ibu-Ibu KWT. Iya. Ibu Tuti ya? Eni. Oh, Eni. Iya.
khususnya untuk KWT Bumi Nabung. Jadi sama seperti Ibu Amin tadi, bahwasanya KWT Bumi Nabung ini selama ini belum pernah, ya pernah dapat program itu dari Bapak Baroji pas waktu tahun 2023. Jadi setelah itu kami tidak pernah diperhatikan lagi dan belum pernah mendapatkan program lagi. Jadi harapan kami KWT ini bisa diperhatikan lagi dan mendapatkan program untuk kedepannya. Terus di sini saya selaku Ketua Wilayah Timur, saya juga kemarin ngobrol sama Ibu Wakil Bupati, bahwasanya saya mengusulkan untuk kegiatan KWT itu di kuliner Pasar Rumbia itu kan memang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kemarin saya mengusulkan untuk kegiatan ibu-ibu KWT, jadi produk-produk yang ada di KWT khususnya Bumi Nabung dan wilayah timur umumnya itu nantinya ada tempat untuk penjualan. Jadi kemarin saya merekrut ibu-ibu KWT yang ada di sini untuk menitipkan barang. Jadi kemarin itu ada ibu-ibu yang menitipkan barang, untuk omset satu harinya itu ibu-ibu yang menitipkan barang itu bisa mencapai 100 sampai 150 ribu per hari. Jadi saya mohon untuk Bapak dan Ibu Dewan serta pemerintahan ini untuk memperhatikan KWT nantinya biar ada kegiatan dan tidak dipandang sebelah mata. Cukup sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Takibun, tapi paling murah. Kepada yang terhormat seluruh anggota Dewan yang hadir keseluruhannya, saya banggakan. Tadi sampaikan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang tentu saja tidak akan mengasihi apapun. Oleh sebab itu, karena bisa dikenalkan, mudah-mudahan kecintaan ini akan membawa pemberian kepada kami, Pak. Jadi kami diberi nama oleh orang tua Edi Sutanto, asli putra dari transmigrasi. Apa yang disampaikan oleh terdahulu tadi dari bangunan fisik berkali-kali dari tahun ke tahun, dari rapat APBK, dari musyawarah seluruhnya, ini dari pergantian camat siapapun, ini tetap diusulkan jalan kabupaten yang dari ujung lapangan ini sampai ke RP3 ini belum pernah sentuh, hanya sebagian saja. Panjangnya berapa kilo, Pak? Kira-kira berapa kilo? Oh, 800 meter. Betul. Ini mohon kiranya, walaupun kami mempunyai akses terdepan, itu bukan akses kabupaten, tapi akses provinsi yang diambil alih oleh pusat kemarin. Alhamdulillah. Yang kedua, mengingat tadi sampaikan Bapak Camat, yang kami banggakan juga kampung kami ini merupakan kampung yang mandiri, dan setiap saat pada masyarakat generasi ini selalu mengadakan kegiatan dalam rangka untuk memajukan kampung. Selama ini kami merasakan sendiri dikala ada pawai budaya, pawai adat, pawai keagamaan di lingkungan Balai Kampung Sri Kencono ini jalannya tidak memungkinkan, sehingga kami berharap jalan lingkar Kampung Sri Kencono yang nanti harapan kami ini juga menjadikan hasil reses anggota-anggota Dewan, kami mohon lingkar Balai Kampung Sri Kencono yang mungkin berkisar nanti disampaikan atau dinego dengan Bapak Kepala Kampung, kami harapkan kami juga dianggarkan. Karena apa? Setiap kegiatan paling nggak pawai melingkari pusat daripada Kampung Sri Kencono adalah alun-alun Kampung Sri Kencono. Itu. Yang ketiga, apa yang disampaikan Bapak Camat tadi, pustu, Pak. Pustu ini sangat
kami butuhkan, karena dulu kita punya. Setelah pemekaran kampung Sri Kencono baru, kami terputus, sudah gak punya lagi. Hanya punya klinik yang di kampung Gayatri itu saja. Itu pun milik orang lain dan milik swasta, bukan milik pemerintah. Kami berharap pustu, paling min ya pustu. Kalau kemarin di negosiasi. Perkenalkan, nama saya Iskandar Wahid, asli putra Sri Kencono, yang calon ulang tahunnya itu dirayakan sedunia karena lahirnya tanggal 1 Suro. Ini di sini yang ingin saya sampaikan, kepada segenap wakil kami yang ada di Dapil 2 adalah para guru ngaji. Tidak perlu digaji seperti ASN, tidak perlu digaji seperti P3K, minimal setara dengan RT saja. Itu yang kami harapkan. Ya, tidak perlu setara dengan ASN ataupun P3K, tapi setara dengan RT saja. Itu kami segenap guru ngaji akan berterima kasih sekali. Kiranya itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Tahap 3 masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kebetulan Pak Ibu, saya sendiri dari fraksi Gerindra dan memang Komisi 3 asalnya dari Gaya Baru Pak, Seputih Surabaya. Biluru Bodogor Pakade Asia, sing sijine Pak Agus ko Bandar Surabaya, Sugeragung. Jadi ini kelematan terus Pak setiap hari Pak. Jadi di sini ada 2 DPR Pak, enek Pak Baroji, enek Pak Riki. Jadi jalan dari lingkar lapangan gini sampai Solo Pak ya. Wis lewati SD Pak. 800 meter lewat SD Pak. Sampai RB3 ya. 800 meter tuntas saja Pak. Oh, tapi lek sampai SD ini piro Pak? Sekilo. SD sing jembatan ini piro? 1 kilo. Orang nonene lebih Pak ya. Berarti kalau sampai RB3 sekitar 2 kiloan. Karena di tahun ini ada efisiensi Pak, mudah-mudahan ini masa sidang kita ketiga, reses tahap 3. Kita usulkan, kita sampaikan di paripurna di anggaran murni 2026, karena kita di bulan 9, bulan 10 akan membahas anggaran murni tahun 2026, dan ini kita sampaikan Pak dari tahun 4 ya Pak. Tahun pinter Pak? Sampai sekarang. Tapi kita ini underline nggak Pak? Ada underline-nya. Berarti tinggal peningkatan Pak Camat ya. Tinggal peningkatan Pak. Insya Allah Pak, nanti kami sampaikan aspirasi masyarakat ini ke kepala daerah, karena bupati kepala daerah bersama DPRD itu sejajar. Tapi kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepala daerah selaku kuasa pengguna anggaran. Nanti setelah reses ini mungkin di minggu depan atau di awal bulan kita paripurnakan hasil reses kita. Kayak tadi masalah BPJS, BPI, dilaya ketemu ahli ini dari Komisi 4, ketuanya juga Bu Mary. Masalah guru ngaji nanti disampaikan juga kalau Bu Mary ini ke Pak Muhaimin. Mendepake muncul ke sampai ke tingkat dusun untuk guru-guru ngaji ini.
tahun periode 2014-2019 memang ini terus ya Pak ya insentifnya waktu itu. Zamannya Pak Bupati, Pak Mustafa waktu itu Pak ya, itu selalu ada. Dan saya juga tahu dan saya juga selalu membawa aspirasi itu kepada guru ngaji dan kawan Arbon. Makanya Pak, di sini sudah ada 2 Pak DPR Pak. Nek iso Pak, itu dari tahun ke tahun jadinya ganti camat, ganti kepala kampung, nggak tuntas-tuntas dalam ini Pak ya. Sekarang ada Pak Baroji, ada Pak Riki dari Buminapung, camatnya orang asli Buminapung. Mudah-mudahan Pak Camat ini tetap di Buminapung dulu Pak ya, dan kita Pak ya, supaya bisa menyelesaikan ini kita bersama-sama Pak. Jadi DPR itu diganti-ganti Pak. DPR yang terus pilih Pak Baroji, pilih Pak Riki, supaya nyengkuyung bareng-bareng ke ngerampungin jalan ini Pak. Tapi ditambah Pak, aku kok gaya baru lewat ini terus, Pak Adi Asen kok gaya baru, Pak Agus kok Bandar Surabaya lewat ini terus Pak. Tambah telur nih Pak, tambah kuat Pak. Nah ini kok Bandar Mataram, di Bandar Mataram, Bekasi Putra Rupiah, wong Rupiah sing wangi kan. Bandar Mataram pakai suara jadi tambah Pak, tambah telurnya DPR Pak, cepat tuntas, termasuk lingkar lapangan. Ya bagus ya. Jadi pesan nih Pak, DPR udah diganti-ganti Pak. Men iso tuntas kayak gini. Pak, hasil reses yang tahun 2025 iku urung rampung Pak. Dalan ini misalnya kebagian kita usulkan 2 kilo. Seandainya jalan anggaran ini terefisiensi, ya nek 500 meter dhisik kan nggak apa-apa Pak. Yang penting enek kegiatan itu terrealisasi kan Pak ya. Mungkin perubahan 2026 tambahnya 500 rampung kan Pak. Nah nek itu dikerjani 100 meteran dari tahun 64 12 kan Pak, tuntas kan PRB dulu kan. Nah harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian, mohon doa restunya kami semua menyampaikan ini, mengusulkan ini supaya cepat terrealisasi dan akan kita kawal Pak. Kita kawal supaya ini terrealisasi. Karena di tahun ini memang betul ada efisiensi anggaran. Mudah-mudahan di tahun 2026 situasi dan kondisi keuangan Lampung Tengah dan keuangan nasional akan kembali normal sehingga apa yang menjadi usulan Bapak Ibu semua terrealisasi. Terus Pak Kepala Kampung, rencananya gimana Pak? Luas tanahnya berapa Pak? Cukup kalau terus tuh? Cukup Pak ya? Nanti kami usulkan Pak, karena pendidikan dan kesehatan selain pertanian itu memang harus kita kedepankan karena ini memang amanah undang-undang Pak. Ini kalau tidak reses ini kan kita nggak tahu Pak Camat, Pak Kepala Kampung. Kalau kita nggak reses ini aspirasi masyarakat kan kita nggak ngerti Pak. Kalau di sini memang membutuhkan busku dan kalau memang tanahnya sudah ada, karena tanah itu milik kampung ya Pak. Tanahnya milik kampung Pak ya. Karena tanah itu kan harus dihibahkan. Kalau dia memang sudah milik kampung, ya sudah nggak ada kendala lagi kan, dipersiapkan surat menyuratnya nanti kita sampaikan karena di bidang kesehatan ini juga amanah undang-undang yang harus kita realisasikan. Pendidikan, kesehatan, sekarang tambahan dengan pertanian dan sosial itu harus kita kedepankan. Mudah-mudahan ini kita bisa realisasikan supaya ibu-ibu, bapak-bapak enggak kejauhan. Tapi ibu-ibu kalau di sini bangun puskesmas, setuju nggak? Puskesmas ini pusat kesehatan mas loh. Jangan setuju Bu ya, supaya posyandunya nggak kejauhan, gitu ya, supaya nggak ke Sri Kencono Baru. Mudah-mudahan ini kita sampaikan dan dapat realisasi. Terus jalan lingkar lapangan ini yang dimaksud ini ya, jalan lingkar kampung. Perkiraan berapa kilo Pak? Banyak Pak ya. Tapi kalau realisasinya bertahap mungkin enggak. Jadi peningkatan semua Pak ya. Peningkatannya insya Allah lah.
dengan adanya itu sudah mencakup nanti dari dusun 2 ada, dusun 3 masuk, dusun 3 semua mencakup Pak ya. Iya. Makanya Pak, kita reses ini diminta ke seluruh kampung mana Pak. Tapi kita titikin di sini supaya ini kita bisa menangkap aspirasi masyarakat dari Desa Srikencono, dan kita harus selalu koordinasi Pak. Nek koordinasi Pak teko ya Pak matur moro dikei Pak. Lah wong sing njaluk kadang gak dikei lho Pak. Apa sing gak pernah njaluk? Kan ngono Pak. Karena kalau pernah njaluk ini Pak, hasil reses ini selain nanti disampaikan lisan, disampaikan di catatan yang ada, kita paripurnakan Pak, dan disampaikan kepada Bupati untuk dilaksanakan, disesuaikan dengan anggarannya. Misalnya kita usulkan 2 kilo bertahap realisasi, karena Lampung Tengah ini Pak terdiri dari 28 kecamatan, 311 kampung dan desa. Luasnya 4.800 km persegi. Jalan kita mencapai 4.000 km Pak. Jalannya lain Pak. Jalan mantap kita itu cuma 2.000. Masih ada 50% sampai 60% jalan kita yang masih rusak. Apalagi jalan yang dewe nang arah Solo ini belas deh. Cuma dikai overlah wae Pak ya. Di semuanya ini bertahun-tahun Pak ya. Harapan kami Pak Kepala Kampung beserta Pak Camat, ingatkan kami lagi Pak, ingatkan terus kami Pak untuk bisa menyampaikan kepada Bupati agar bisa terrealisasi jalan kampung ini. Karena Srikencono ini memang gerbang untuk ke wilayah timur, untuk menyongsong pemekaran termasuk Srikencono ini yang di depan Pak Camat. Jadi harapan kami sebagai akses dari RB 3 ke Srikencono. Biyen Pak, dalam ngarepe JLE Pak Ape lewati kono Pak. Lewat Tunggu Kuningan Pak, bablas rene Pak. Ya aku ngerti jalan kuwi Pak. Saya sering blusuk-blusuk Pak. Aku ngerti, sampai jembatan kono sing rusak biyen bedol ya kan, dari sekolahan aku ngerti juga Pak. Sering blusukan Pak. Cuman suaranya nggak jalur begini karena ini Pak Baroji dan Pak Liki. Tapi nanti ke depan aku, Pak Kadek dan Pak Agus juara premi juga Pak. Bagus ya. Ojo diganti DPR tambah Pak. Ya, mungkin Bu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Agus dan kawan-kawan yang lain. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dari Pak Buda, Mas Agus ini dulu di perizinan segala macam izin pasti clear. Kuwi ngapusi Pak, tenang. Aku jalur izin nggak boleh. Aku minta izin nggak boleh. Jadi belum bisa beli semua izin beres sama saya. Terus tadi juga disampaikan nggak kenal, nggak sayang, nggak memberikan sesuatu. Nggak memberikan sesuatu pasti terus Pak. Sing ngekei ya kadang-kadang dibelanjani kok. Yang pertama Pak, ingin kami sampaikan terkait masalah struktur APBD. Jadi Lampung Tengah ini sebenarnya kaya Pak, anggarannya. Kita total anggaran asumsi 2025 ini 2,9 triliun. 2,9 triliun. Tapi kita sama-sama tahu ada perbedaan antara rudal Iran sama Indonesia. Kalau rudal Iran ini ditembak cus tepat sasaran di Israel. Kalau di Indonesia Pak Bu, bansos saja salah sasaran. Betul kan? Nah kita sama-sama tahu, biar yang melaksanakan itu yang menanggung dosanya sendiri. Dan saya yakin di sini melihat dari aspirasi pertanyaan yang disampaikan dari ibu bapak semua, saya yakin kampung sini itu SDM pola pikirnya itu menengah ke atas sudah. Makanya tadi tidak diasumsikan daerah mandiri. Alhamdulillah. Terus saya sedikit garis bawahi ya Pak Bu ya. Calon anggota dewan itu kebanyakan orangnya membohong. Calon anggota dewan itu kebanyakan anggota
orangnya bohong. Tapi alhamdulillah Bu, yang duduk di depan ini bukan calon lagi Bu. Di sini udah anggota dewan. Nek aku sih Pak Rani ngomongin, sesuk rasa dipilih meneh. Tapi kalau bisa Pak Bu, karena di transisi saya di pemerintah daerah tadi Pak udah menyampaikan di eksekutif itu 10 tahun. Tapi belum cukup untuk belajar. Saya satu periode kemarin bisa dibilang orangnya idealis Pak Bu. Salah mesti tak terabas. Salah mesti tak terabas. Tapi untuk orang politik itu salah atau benar? Salah Pak. Kenapa? Karena pada saat pileg, apa yang sudah kami turunkan, jalan, jembatan, itu nggak dinilai kalau nggak ada Pak Soekarno Hatta. Benar nggak? Aspirasi itu yang kita kawal itu nggak akan bernilai di masyarakat kalau nggak ada Pak Soekarno Hatta. Tahu Pak Soekarno Hatta? Tahu. Yang warna merah itu, ya. Jadi harapan kami karena anggota dewan ini transisi kerjanya nggak ujuk-ujuk nih, jadi langsung pintar, gas gagah itu boten, butuh transisi belajar. Jadi kalau seandainya anggota dewan itu masih ngawaki kita, masih ngawaki bapak ibu, itu bagus. Karena terkadang ada anggota dewan yang sombongnya minta ampun, ya gua kan beli suara lu. Nah, itu nggak usah lagi. Jadi itu dari 2,9 triliun itu 52% sudah habis untuk belanja pegawai. Nah, ini nanti runtutannya ke guru ngaji Pak Budi. 52% sudah habis untuk pegawai, 20% untuk kesehatan, 10% untuk pendidikan, 10% untuk DD dan ADD. Kebagian berapa untuk infrastruktur? Nah, kalau Bapak Ibu berasumsikan tadi, saya sedikitnya agak ngeri Ibu. Tadi dari KWT tadi Ibu siapa? Bu Siti ya? Siti apa Bu tadi ya? Karena teman-teman ini nggak nangkap kalimatnya. Karena tadi Ibu menyampaikan hari ini, nah dipalak, hari ini kita dipalak, hari ini harus ada yang turun ke KWT. Benar nggak Bu? Bumi Nabu lah, siapa ini Bumi Nabu? Jadi bahasa Ibu tadi hari ini, tapi tadi sudah dijawab Bu, walaupun nggak hari ini realisasinya ya. Tapi harapan kami ini Bu, saya pelaku politik, saya anggota dewan. Kalau seandainya ada konstituen saya yang komitmen dari tahun ke tahun kok ke Mas Agus, pasti anggota dewannya ngurusin. Ini anonim aja ya Pak Bu ya. Perumpamaannya aja. Nah di sini ada Pak Baroji, ada Pak Riki. Jangan sungkan-sungkan Bu. Kami ini paling seneng kalau didatangin konstituen. Yang kami paling nggak senang itu didatangin satu hal aja, rantang Pak Bu. Itu kami nggak senang Pak Bu. Datang bangunnya musim ini bisa 4 kali rantang gitu. Jadi terkait masalah belanja pegawai dan lain-lain, APBD kita ini sangat kekurangan. Belum lagi kita ada piutang janji terhadap kesejahteraan P3K. Itu masih 2.000 lebih kita belum angkat. Nah ini konyolnya pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjanjikan kalian angkat nanti gaji dari kami. Begitu diangkat gajinya ada turunkan dari pusat, harus dibayar oleh APBD. Nah ini sempat kecil kemarin pemerintah daerah. Terus terakhir sebelum ke guru ngaji, RT Pak Bu. Ada yang RT? Sabar ya. Karena itu tadi untuk RT aja, karena memang ada sebenarnya ada regulasi yang memang tidak bisa akomodir RT, bukan tidak mau ya. Ada ketentuan yang dari pemerintah pusat, sebenarnya pemerintah daerah tidak boleh memberikan insentif terhadap RT. Itu yang menjadi ganjalan kemarin. Cuman itu insya Allah clear di bulan 6, walaupun nilainya turun. Begitu juga untuk aparatur kampung ya Pak ya, turun. Nah, artinya kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang 2,9 triliun itu
Fungsi untuk urusan di luar urusan wajib itu sangat lemah. Nah, sekarang berbicara di guru ngaji. Nyuwun sewu Pak Bu. Guru ngaji memang kalau dapat anggaran itu atas dasar aspirasi dengan dasar kemampuan keuangan daerah. Ya, kalau saya pastikan tahun ini kayaknya nggak mungkin. Saya nggak ngomong ada menjanjikan atau enggak. Saya tadi ngomong apa adanya. Karena dari dulu saya dilatih nggak benar terabas, daripada janjiin ada guru ngaji loh didongain jungkel gitu. Ya, kemungkinan berat untuk tahun ini. Tapi paling enggak, khususnya Bapak Kepala Kampung bisa mengedukasi masyarakat. Maksud 1 bulan 5.000 ramah, nggak sanggup. Kenapa? Karena nggak mungkin guru-guru ngaji, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita mau ngomong ke murid ataupun wali murid. Mungkin butuh dorongan itu Pak Kepala Kampung. Nah, saya ngomong apa adanya, berat untuk kesana. Apalagi program sekarang, Pak ini basicnya kan adalah tenaga kesehatan. Kesehatan kita di Lampung Tengah ini bermasalah atau tidak? Bermasalah, banyak masalahnya. Nah, itu tugas prioritas beliau. Yang kedua adalah infrastruktur yang kedua. Tapi ada urusan wajib di luar hal itu. Mumet ya Pak Bu? Mumet gak? Gak usah mumet, biar kami aja yang mumet. Nah, kalau beliau tadi nyuruh saya Ibu, mau disumpahin. Ireng kecil hitam apa lagi? Nah, kami nggak bekerja di situ. Selagi beliau sudah mendapatkan amanah, mendapatkan esa bahwa beliau adalah anggota DPRD, inilah panggil Bapak Ibu semua. Dan kalau masalah urusan KPT, di sini ada 10 anggota dewan. Yang 7 dewan itu kalah dengan aksesnya beliau, tapi tidak termasuk saya. Saya bisa kalah di usulan ke rombongan pribadi. Jangan kan? Itu poinnya ke sana Bapak Ibu. Karena ini saya anggap penting. Kenapa? Karena setiap reses mesti muncul itu. Dan selama ini banyak teman-teman itu menyampaikan aspirasi yang kemungkinan APBD-nya nggak sanggup. Jadi saya ngomong pahitnya untuk guru ngaji tahun ini kayaknya berat Pak. Berat. Kecuali emang ada gelegarnya pengalihan ya. Misal bansos hibah untuk tempat ibadah dialihkan untuk tunjangan guru ngaji, masih memungkinkan. Tapi itu potensinya sangat kecil untuk pengalihan itu. Terus yang terakhir tadi menyampaikan terkait masalah harga singkong. Jadi gini Pak, saya di Komisi 2 DPRD membidangi perdagangan perindustrian, termasuk PAD juga. Itu pasar bebas, kami tidak bisa intervensi. Semakin pemerintah daerah intervensi, goalnya akan semakin menyusahkan para petani. Kita pengalaman dari kemarin, menuntut kenaikan pabrik cut stop dulu sementara, yang pelindungan siapa? Para petani kita. Jadi kalau yang namanya pasar bebas itu benar, kecuali pemerintah daerah di situ melaksanakan yang namanya subsidi, kita bisa intervensi. Tapi kalau nggak ada intervensi akan berat. Tapi bukan tanpa upaya Pak. Pada saat itu naik, saya diutus ketua DPRD untuk duduk bareng antara kelompok perwakilan dari petani, kelompok pabrik, bupati dan Muspika pada saat itu. Dan di situ disepakati, dan saya tarik kesimpulan, kesepakatan ini sekarang itu lebih parah daripada kesepakatan dulu. Karena kesepakatan dulu itu harga Rp900 tanpa potongan. Sekarang 1.350 potongan 40%. Coba per kilonya berapa yang diterima petani? Rp840. Besar angka, tapi nggak lihat resiko feedbacknya. Jadi kami nggak bisa intervensi di situ, tapi tetap memberikan masukan. Dan salah satu juga ini yang mungkin tadi juga saya sampaikan. Waktu itu kami ditanya sama Pak Bupati,
DPRD Komisi 2 membidangi keuangan terutama masalah PAD. Posisinya PAD kita ini masih jauh daripada penerimaan. PAD kita baru di angka 340-an miliar. Tahun 2025 ini ada kenaikan sekitar 80 miliar. Nah, salah satu objeknya adalah PBB. PBB selama ini bermasalah atau tidak? Sepengetahuan Bapak sama Ibu, bermasalah atau tidak? Bermasalah. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada keterangan belum lunas. Nah, kemarin saya perwakilan dari DPRD komunikasi dengan Kasih Bidung, Kasih Ditsus, dan Kasih Intel Kejari Lampung Tengah ngebahas ini. Jadi izin Pak Kepala Kampung, kalau ada piutang cepat dilunasi kalau Bapak yang utang. Tapi kalau Kepala Kampung yang sebelumnya biarin, karena itu mesti kangkut, nggak bayar mesti kangkut. Itu saya pastikan, nggak bayar pasti kangkut. Masalahnya kenapa? Ini kewajiban warga yang belum dilaksanakan. Saya tidak tahu ya di nabung ini seperti apa, karena kemarin presentasi ke kami itu data global. 2024 itu potensi ada sekitar 3-5 miliar utang dari kampung masalah PBB. Problemnya apa? Saya tidak bisa menyalahkan kepala kampung, karena di situ ada kolektor, ada kecamatan. Dan yang jadi masalah PBB itu adalah gelondongan. Jadi kalau saat ini tadi ada kendala di Bumi Nabung Timur buat balik nama sertifikat. Misal dia sudah bayar PBB, ada kemungkinan juga di historis pembayaran PBB dia belum lunas karena setoran gelondongan. Gitu. Nah terus misal Pak, sekarang PBB terendah satu SPPT PBB itu kan 25.000 ya Pak. 25.000. Misal nih Pak, sembari kami juga survei ke lapangan. Misal ada kenaikan 5-10.000, keberatan nggak Pak? Ya, setahun tuh Pak. Hah? Karena gini Pak, kalau seandainya tidak ada kenaikan dalam tarif retribusi, PAD kita juga tidak akan naik. Dan sekarang support untuk mensukseskan program Bupati Infrastruktur dan Kesehatan hanya dari unsur pendapatan daerah, salah satunya PBB. Bapak rokok sebungkus pirang dino Pak? Sehari ya? Ibu-ibunya aja nggak perlu masak 5.000 sampai 10.000. Siap ya Pak Bu ya? Nggak banyak-banyak Pak, 5.000 sampai 10.000 aja. Walaupun ini program ini masih kami tentang ya, karena kami belum melaksanakan audiens ke bawah. Ini salah satunya. Gitu. Jadi nanti kalau tahun depan ada kenaikan, ya ini udah ada sounding dari saya Pak ya. Tapi kalau Bapak Ibu menyatakan keberatan, itu hak Bapak Ibu semua. Boleh. Tapi rencanakan bersama. Kustu yang di Banggaran, Badan Negara siapa? Pak Didi ada Badan Negara? Enggak. Bu Mary? Enggak. Fakta? Ya? Enggak. Ibu enggak? Enggak ya? Tapi nanti bisa disusun dari komisi. Gini, masalahnya harus berbicaranya Komisi 2. Komisi 2, maaf salah. Dapil 2. Terkait masalah jalan, kalau di situ belum ada parit, saya pastikan belum ada. Siapa cepat dapat gabus. Untuk BPJS. BPJS tadi yang BPJS PBI banyak sekali yang non aktif sekarang, enten kronologinya, Pak. Jadi untuk BPJS, karena semua sekarang APBN kita juga semuanya diefisiensi kali Bapak Presiden, otomatis anggaran untuk dinas kesehatan yang dari pusat, dari kementerian, Pak, otomatis juga efisiensi. Efisiensinya itu berdampak dengan kota BPJS. Yang tadinya BPJS seandainya dikasih 2 triliun, 1 triliun karena diefisiensi jadi dikurangi ke 500 miliar ini seadanya, Jadi otomatis kita Lampung Tengah khususnya di tahun 2025 kita mendapatkan penghapusan kota dari APBN
APBN itu dari pusat. Kita kan mendapatkan kuota 160.000 PBI dari pusat. Kita mendapatkan pengurangan 25.000 Bapak. Malah kemarin nambah 2.000 lagi, jadi 27.000 untuk pengurangan kuota dari APBN. Begitu juga efisiensi di provinsi Bapak. Di provinsi otomatis dinas kesehatan juga diefisiensi. Di efisiensi kita mendapatkan pengurangan kuota 13.000, malah ada tambahan 2.000 jadi 15.000 untuk tahun 2025. Kenapa kok efisiensi dengan pengertos derek tinggi nomor tinggi ketahanan pangan, dengan program terbarunya Bapak Prabowo adalah ketahanan pangan untuk MBG, untuk anak-anak, untuk makanan bergizi, untuk anak-anak sekolah kita dan lain sebagainya ya Pak. Udah pasti semuanya untuk masyarakat tentunya begitu. Nah, tapi Bapak, Ibu semuanya, walaupun kita ada pengurangan kuota dari APBN, dari provinsi, tapi alhamdulillah di akhir tahun 2024 dan awal 2025 ini jenengan sing padha ngrokok kuwi kabeh ini ikut andil di dalam penambahan kuota BPJS PBI kita. Karena di tahun 2025 ini pajak dari rokok itu langsung sekarang masuk ke BPJS. Kalau dulu ditampung dulu di provinsi Bapak, terus gue ya sak tarpe dikai piro-piro ngoten. Kalau sekarang mboten. Langsung dimasuk jatah untuk BPJS kita ada 38% dari pajak rokok Lampung Tengah itu langsung masuk ke BPJS. Makanya di awal 2025 kemarin kita ada bisa penambahan kuota untuk APBD kita yaitu 31.000. Tapi kenapa nggak otomatis yang kemarin non aktif langsung diaktifkan aja Bu Mer? Jadi kan penak iki lan data mati BPJS nggih ngoten. Karepe jenengan ngoten nggih? Oh, tidak bisa nggih. Iya. Jadi semuanya karena ini harus ada payung hukum terutama ngoten nggih. Jadi kita masih membahas payung hukumnya, tapi kemarin kita desak agar segera duit niku langsung dibelanjakan langsung dipotong tinggi bayar BPJS. Duitnya pun enten tapi wongnya jarang enten sing ngajeng tinggi sing dibayari ning BPJS niku. Makanya kemarin kita langsung minta kepada dinas kesehatan, kepada dinas sosial untuk langsung verifikasi data ke Bapak Kepala Kampung. Udah ada kemarin April ya, harusnya sudah ada karena kami sudah perintahkan untuk segera di April kemarin kita sudah minta verifikasi data dan validasi data. Tentunya gitu pemutahiran ya Pak ya. Jadi kalau memang orang yang kemarin itu sudah kaya raya terus dia mendapatkan manfaat dari BPJS PBI, dia belum minta, kami minta itu dia diganti yang memang benar-benar membutuhkan. Cocok loh cocok, jadi begitu. Makanya di April Mei seharusnya kita kemarin laporan dari dinas kesehatan di bulan April Mei berada rokok. Yang kedua tadi gaji guru ngaji ya, guru ngaji. Nah guru ngaji Bapak lagi-lagi efisiensi ya Pak ya, lagi-lagi efisiensi. Jadi sebenarnya kita sudah upload untuk guru ngaji intensif ya, itu ternyata diefisiensi. Tapi kami karena ini kebetulan reses kemarin kami ada di mana tuh? Bumi Lampung Timur ya, Bumi Lampung Utara juga ada yang minta guru ngaji. Jadi insya Allah kami akan berjuang di perubahan untuk diplotkan untuk intensif guru ngaji ya Pak ya. Tapi Bapak sebenarnya tetap setiap tahun itu ada intensif guru ngaji yang dari Depak. Kalau dari APBD tadi insya Allah nanti kita akan usulkan Pak. Tapi kalau untuk dari Depak itu kan dari Kementerian Agama itu selalu ada Bapak.
koneknya langsung ke KUA Bapak Ibu semuanya. Harusnya di bulan Juli besok ini sudah cair 1,5 juta. Tapi pastinya itu bergantian, betul? Karena kan nggak banyak, gitu. Tapi kalau dari APBD biasanya karena kita suka uploadin banyak, kayak tahun kapan ya Mas? Waktu itu ya kita pernah uploadin hampir 9.000 guru ngaji ya, dan itu luar biasa. Kita bisa membawa banyak guru ngaji hampir di setiap kampung. Guru ngaji kita dapat semuanya 1 juta waktu itu ya, 1 juta lumayan, 9 miliar waktu itu. Nah insya Allah di tahun di perubahan atau di tahun 2026 besok kita akan PDKT dengan Bapak Bupati ya, agar ituan dari jenengan, usulan dari jenengan bisa kita realisasi. Oke Pak, ya? Kami sangat concern Pak untuk guru ngaji. Apalagi tadi yang sama, yang untuk di mitra kerja Komisi 4 ya. Yang lain jalan ya Pak ya. Kalau yang jalan itu insya Allah di sini ada masternya Pak. Jadi selesai semuanya diaktifkan. Syaratnya ada lagi Bapak. Jadi banyak keluhan juga dari situ. Kami mengebut untuk pengaktifan dari PPI. Tapi saya minta syarat juga dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Untuk apa? Untuk benar-benar memberi himbauan kepada puskesmas, kepada klinik, kepada Bapak Lurah, kepada Bapak Camat, agar orang yang benar-benar membutuhkan itu segera diberikan koneksi mendapatkan BPJS PPI ini. Dan satu lagi, diharapkan dihimbau dengan tegas pokoknya untuk vaskes harus dari puskesmas. Jadi vaskes pertama harus puskesmas. Kalau mentang-mentang yang akeh klinik yang bekerja sama dengan BPJS terus alah Bumel sebelah kayak dokter lu ayu-ayu. Ya aku pilih kono, mboten pareng nggih. Nggih Pak nggih? Iya. Karena puskesmas itu muka kita Bapak. Nggih mboten? Pelayanan kesehatan yang utama, garda terdepan itu puskesmas. Jadi ayo rame-rame jenengan semuanya yang punya BPJS kayak yang mau kagak kayak semuanya harus ke puskesmas. Nanti kalau ada puskesmas yang nakal atau puskesmas yang berangkatnya kesiangan, bukanya atau pelayanannya kurang bagus, jenengan ajukan Pak. Ajukan ke DPR ini. Karena mereka itu berkewajiban, wajib hukum mereka itu melayani jenengan sekalian dengan senyum yang manis. Pak itu untuk BPJS. Ya, insya Allah nanti mungkin Bapak Lurah kan bisa. Tadi sudah selesai, tadi juga sudah ada usulan yang ditulis Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah nanti akan dirangkum. Insya Allah nanti kami akan memilih prioritas yang mana yang harus kami dorong dan terrealisasi. Bapak Ibu semuanya, matur sembah nuwun. Kurang lebih kulole apa iki jenenge? Matur kula nyuwun pangapunten.